Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua tadi. Tadi pertanyaan mungkin mirip-mirip dengan Kang Rizky ya. Assalamualaikum, bagaimana kita memenuhkan masjid yang ada di kota besar? Banyak orang yang meninggalkan masjid, terutama jamaahnya sangat sedikit. Bagaimana membangun pemikiran anak-anak dan orang sekitar yang agar hatinya terpaut dengan masjid? Ini sama pertanyaannya mungkin dengan Kang Muhammad Ilham. Bagaimana pemuda hari ini bisa aktif kembali, bangkit kegiatan di masjid zaman 4.0. Oke, jadi ini berkaitan dengan masjid, juga berkaitan dengan kepemudaan. Coba kita minta Kang Awal ya, Kang Awal. Gimana nih caranya supaya pemuda ini terpaut hatinya di masjid, Kang Awal? Mungkin singkat saja, silakan. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan yang mungkin belum dijawab sama Ustadz Akbar kali ya, yang pertama tentang masjid intelektual. Basis masjid intelektual itu bagi saya adalah semua masjid itu bisa menjadi masjid intelektual. Karena apa? Pengurus atau orang yang cinta masjid itu harus senantiasa berpikir bagaimana caranya agar orang itu senang datang ke masjid, ya. Wabil khusus para rijal, para pria itu senang untuk datang ke masjid. Hatinya terpaut dengan masjid. Karena itu kan terkait dengan 7 orang yang dijamin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yaitu salah satunya pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Nah, terpaut dengan hatinya dengan masjid itu tentu adalah bagaimana caranya menghidupkan masjid itu tidak sekedar untuk ibadah mahdhah, untuk sholat saja, tapi semuanya gitu, agar orang itu senang datang ke masjid. Nah, kalau kita lihat itu kan sekarang banyak ya masjid-masjid yang tumbuh dan berkembang dengan jamaah yang luar biasa. Basicnya, kalau di Jogja kita lihat Masjid Jogokarian, ya. Kalau di Kalimantan Masjid Mungzalan, ya, yang ada Ustadz Lukmanul Hakim, ya. Kemudian di Riau ada Masjid An-Nur, gitu ya, dan beberapa masjid-masjid yang lain itu yang menjadi punya ciri khas tersendiri. Dan masjid bukan mengubah thariqah, tapi mengubah uslubnya. Apa yang disebut dengan uslub? Uslub itu adalah gaya yang disukai oleh anak-anak atau pemuda atau orang-orang zaman sekarang. Saya khawatirnya adalah masjid itu justru nanti akhirnya diisi oleh orang-orang yang kebanyakan usianya sudah uzur, 50 tahun ke atas. Padahal kan sebenarnya masjid itu kalau bisa dipenuhi juga dengan anak-anak muda, bahasa-bahasa anak muda yang didatang oleh anak muda. Dan masjid harus punya beralih itu, gitu. Bukan sekedar masjid itu sebagai tempat sholat saja, tapi sebagai tempat aktivitas, tempat naungan, tempat adanya inspirasi, kreativitas dikembangkan di sana. Itu yang harus dilakukan tanpa ya mengurangi nilai-nilai syariahnya, tanpa mengotori nilai-nilai syariahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh masjid? Misalnya masjid ceramah dengan masukkan ke YouTube, gitu. Tapi dengan isi kemasan yang pembahasannya itu bisa dilakukan. Kemudian bisa jadi masjid dengan pintu yang otomatis, ya. Itu otomatis itu kan kalau di Jakarta itu kan relatif daerahnya panas, ya, ber-AC, ya. Masjid ber-AC supaya orang pintu bagaimana orang nggak suasana di dalam tetap dingin. Mungkin kita bisa otomatiskan meskipun biayanya mahal, gitu. Tapi bisa jadi orang menganggap oh ini masjid teknologi, gitu. Atau di satu sisi disediakan tempat-tempat Quran atau guru-guru ngaji Quran di sudut-sudut masjid. Atau di saat pandemi begini kan orang butuh jangan sampai ketika pandemi orang jauh dari agama, justru harus dekat dengan agama. Karena Islam itu solusi atas pandemi. Nah, bagaimana agar orang tidak ragu datang ke masjid? Ya, kita buktikan bahwasanya masjid itu aman loh buat siapa saja. Di masa pandemi ini kan orang berpikir wah masjid itu tempat umum, tempat yang paling memungkinkan terjadi penularan. Padahal itu bisa dibatasi oleh pihak masjid. Bagaimana agar masjid-masjid, misalnya masjid dalam lingkungan kita itu mengontrol tentang 40 rumah di sekitarnya, ada yang sakit nggak, ya, dibawa ke rumah sakit, ya, yang sehat untuk senantiasa dikontrol untuk ibadahnya.
Itu bisa dilakukan ya dengan aplikasi, dengan segala macam hal yang bisa dilakukan. Nah, anak muda zaman now itu tentu akan senang dengan pembahasan-pembahasan yang kekinian, bahasa-bahasa yang kekinian, yang sebenarnya tidak jumut bagi mereka gitu. Karena anak-anak zaman now ini kan sekarang kan ustadz ya. Misalnya kita lihat kayak Ustadz Hanantaki, Ustadz Felix itu Ustadz Hanantaki dan Ustadz Felix itu contoh bagaimana dia mengubah uslub tanpa mengubah thariqah dakwah. Ya, uslub itu apa? Gayanya gitu. Kalau kita lihat Ustadz Felix ngisi yang dulu sering pakai batik, sekarang dengan YouTuber dicukup dengan kaos. Karena anak muda menganggap dia perlu teman yang setara. Gitu. Kalau Ustadz Hanantaki pakai kopi kupluk, meskipun bisa jadi ketika sholat di masjid itu dia tetap bisa jadi dengan pakai peci, tapi dengan gaya pembahasan itu supaya tidak ada tidak ada kesenjangan antara pengajar dengan yang diajar. Tampilan ya meskipun bisa jadi ini terkait dengan adab juga gitu. Tapi kan orang harus dikasih tahu gitu ya, dikenalkan dulu supaya orang asik untuk datang ke masjid. Nah itu makanya kita tuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah berupa akal dan pikiran. Nah, akal dan pikiran ini yang harus kita lakukan terus-menerus untuk menolong agama Allah. Sebagaimana yang populer tadi, intansurullah yang surkum mayusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Janji siapa yang tidak akan pernah bohong? Tentu salah satunya adalah janji Allah SWT yang tidak akan pernah berbohong dan berdusta. Allah sebagai Rabb kita itu memastikan siapapun itu. Kalau kita serius membangun urusan dakwah, urusan terkait dengan agama Allah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan untuk memudahkan pertolongan itu dan memudahkannya dalam setiap aktivitas. Itu yang saya tekankan sekarang ketika umat saya, anak didik saya gitu. Bayangin, saya punya beberapa adik punya hutang bukan puluhan juta tapi ratusan juta rupiah yang berbau dengan riba. Tapi ketika disadarkan, mereka ikhlas untuk melepaskan hartanya. Bagaimana mempercepat agar ribanya segera selesai? Karena semata-mata Allah itu pasti nolong gitu loh. Nah itu yang saya dapatkan dari masjid gitu. Yang saya dapatkan dari masjid itu adalah kalau kamu ikhlas, kalau kamu bersabar, kalau kamu istiqomah, maka sesungguhnya kalaupun tidak Allah tolong di dunia, maka Allah akan menolong kita di yaumul akhir nanti. Ya, kita kan adalah kita bisa menyamakan frekuensi dengan audiens ya, kemudian harus pandai-pandai mengetahui selera pasar mungkinnya. Ya, mungkin kan gini, Kang Fen sekarang berada di Jepang dengan kondisi kita kan beda banget masjid di Jepang sama masjid di Indonesia. Kalau masjid di Indonesia mungkin bentuknya kubah gitu ya. Azan tuh kalau sholat terdengar. Kalau Fen di Jepang harus betul-betul lihat waktu gitu. Jadi tangkap polisi ya. Oke. Terima kasih Kang Awal atas pemaparannya, menarik sekali ya.